Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Terima kasih. Presentasi ini disampaikan oleh Puji Astuti P060. Bab 1. Memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Belajar PPKN sangat asik dan menyenangkan. Ayo hidup berpancasila. Dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, banyak sekali nilai-nilai Pancasila yang dapat diamalkan. Dengan mempelajari bab ini, kita akan mempelajari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dan bagaimana melaksanakan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. A. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Istilah Pancasila itu sendiri, menurut Darji Darmodihardjo Sarjana Hukum, sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14, terdapat dalam buku Nagara Kartagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta asal kata panca atau 5 dan sila atau sendi, asas, berarti batu sendi yang 5, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud
bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya telah kita kenal sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Terima kasih. Sampai jumpa pada bagian 2. Tetap semangat belajar, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.